Sampai hari ini saya masih membeli Bitcoin. Biarpun harga lagi tinggi-tingginya. Sampai Bitcoin di harga 70.000 pun saya masih tetap beli. Banyak dari kalian mungkin bingung, harga tinggi kenapa masih tetap beli? Di sini saya mau meluruskan konsep tentang investasi. Di mana investasi ini, baik emas, saham, properti, kripto, atau aset kelas lainnya, punya satu tujuan yang sama, yaitu melindungi nilai aset kita dari yang namanya inflasi. Saat kita kerja atau melakukan bisnis untuk menghasilkan income tersebut kita pakai buat kebutuhan hidup. Lebihnya kita investasikan. Jadi konsep investasi itu bukan satu kali saja, tapi layaknya seperti kita menabung. Setiap bulan kita sisihkan untuk berinvestasi. Jadi kalau pertanyaannya kenapa saya beli terus setiap hari, walaupun harga Bitcoin lagi tinggi-tingginya? Jawabannya karena tiap ada income berlebih, saya taruh di Bitcoin. Tidak peduli harga lagi naik atau turun. Selama masih ada margin of safety, saya akan tetap membeli. Kalau saya pribadi akan tetap beli Bitcoin setiap hari selama Bitcoin masih di bawah 80.000 dolar US. Tapi sekali lagi, ini bukan ajakan membeli, tapi saya sharingkan di sini buat edukasi dan berbagi pengalaman soal investasi. Saya menabung Bitcoin dari awal tahun dengan konsep yang sangat sederhana, yaitu dollar cost averaging. Jadi kalau Bitcoin turun, ya bagus, saya makin senang. Berarti saya bisa dapetin average price yang lebih murah. Tapi kalaupun harganya lagi naik, saya akan tetap beli. Karena saya memakai konsep dollar cost averaging dan tidak perlu timing the market. Gimana kalau trading? Nah, tentu berbeda dengan investasi. Kalau trading, ini ibaratnya kita berdagang. Ada waktunya kita take profit dan ada waktunya kita melakukan cut loss. Jadi tetap based on technical analysis, bukan buat hold bertahun-tahun. Mungkin pertanyaan kalian, bagusan kita melakukan trading atau investasi? Jawaban saya pasti keduanya. Karena selama kita bisa mencari cuan dari investasi dan trading, kenapa kita harus pilih salah satu? Tapi kalau pertanyaan kalian, apakah lebih gampang trading atau investasi? Tentu jawabannya adalah investasi. Karena dengan investasi, terutama dengan strategi dollar cost averaging, di mana kita membeli setiap harinya atau setiap bulannya, kita tidak perlu timing the market. Secara psikologis juga jauh lebih aman. Sedangkan kalau ngomong tentang trading, banyak hal yang perlu kita siapkan. Untuk trading, kita mesti belajar memahami tentang analisa teknikal, juga disiplin dengan money management-nya. Kita juga mesti disiplin dan memahami psikologi trading seperti kita bahas di video sebelumnya. Ngomongin tentang trading, mau itu market crypto, kurang lebih konsepnya sama dengan trading di market forex ataupun saham. Buat kalian yang sudah terbiasa trading di forex atau saham, bisa sambil trading di crypto juga. Tentunya untuk bisa melakukan ini, teman-teman harus memilih tempat trading yang menyediakan semua fasilitas ini. Jadi teman-teman bukan hanya bisa trading di crypto saja, tapi teman-teman bisa trading di forex, saham, dan lainnya. Buat kalian yang masih baru di dunia crypto, di tahun 2024 ini, ada event Bitcoin Halving. Secara data historical, Bitcoin itu naik bukan saat ini, tapi naik kencengnya sekitar 6 hingga 10 bulan setelah terjadinya halving. Jadi kalau pertanyaan kalian, kapan waktu yang tepat untuk beli Bitcoin? Yang mulai dari sekarang ini, sampai pertengahan tahun 2024. Saya tetap akan terus membeli Bitcoin selama Bitcoin masih di bawah 80.000 dolar. Sekali lagi, bukan ajakan membeli, tapi analisa saya, Bitcoin bisa terbang ke angka 150.000. Dan di sini saya akan mengajak teman-teman untuk melakukan research dan juga analisa masing-masing. Karena ketika kita mempunyai conviction untuk hold jangka panjang, kita harus mengerti dan paham apa itu Bitcoin dan bagaimana cara kerjanya. Saya tetap akan membeli Bitcoin setiap harinya, baik dari penghasilan bisnis maupun profit dari trading. Semua akan saya tabung dan masukkan ke Bitcoin. Pertanyaannya, kenapa Bitcoin? Menurut saya, Bitcoin ini adalah aset yang paling aman untuk sekarang. Bisa menjaga nilai aset kita dari inflasi. Kenapa nggak invest di altcoin seperti Ethereum atau Solana? Sebenarnya saya juga ada invest di altcoin seperti Solana dan Ethereum. Tapi nggak banyak, cuma 15% saja. Kenapa hanya 15%? Karena Bitcoin adalah aset kripto yang paling aman. Jadi saya invest 85% di Bitcoin. Di sini saya mau tanya bagaimana portfolio teman-teman. Berapa persen alokasi untuk Bitcoin dan aset lainnya? Tuliskan di kolom komentar. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa hubungi WhatsApp di kolom deskripsi untuk bantuan daftar trading dan bimbingan trading. Saya juga mau mengajak teman-teman untuk bergabung di komunitas trading yang ada di kolom deskripsi.
Di sana saya akan memberikan sinyal trading yang bisa teman-teman ikuti. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai habis. Seperti biasa, kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa like dan subscribe.